Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kebenaran Islam. Di sini saya akan membantah tuduhan Christian Prince atau dikenal dengan CP yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengucap dua Tuhan dalam doanya. Silakan disimak cuplikannya. Say, I call him Allah or I call him Ar-Rahman. You see here they translated the word beneficent, Ar-Rahman as beneficent. It's false translation, by the way. It's not the beneficent. So I call him Allah or I call him Ar-Rahman. Why people are complaining about Ar-Rahman? Because they never heard Muhammad saying that before. But hold on, how this is the first time Muhammad saying the word Ar-Rahman? This is almost the middle of the Quran. This is chapter 17. Chapter 17, you go and see according to Revelation, you will see that this is almost the half of the Quran. Muhammad, he received many chapters and he never mentioned before the word Ar-Rahman, but today in the Quran we find the name Ar-Rahman exists in every chapter. That means the Quran is corrupt. Now how we can prove that this is a story? Let us go to see an interpretation, chapter 17 verse, which means the reason for the verse to come down. Let us see what the translation will say. Say, O mankind, I call him Allah or I call him Ar-Rahman. Ibn Abbas said, one night in Mecca, the Messenger of Allah, bless him and give him peace, stood up for the night vigil prayer. And he keeps saying in his prostration, O Ar-Rahman, O Ar-Rahman, O Ar-Rahim. And the adulterer, they said, Muhammad used to call his God Allah. He used to call one God. Now he is calling two. Because they never heard him saying that before. You see it? Suddenly Muhammad, he liked the new name. Muhammad, he was stuck with one name, the name of the Arab, which they used. Now suddenly Muhammad, he liked the other name. So he calling him Ar-Rahman. So the Arab, they said, Muhammad used to worship one God. Now he is worshiping two gods. And then Allah and Ar-Rahman. We do not know anyone, read carefully with me, by the name of Ar-Rahman except Ar-Rahman of Al-Yamama. This is a guy who claimed to be a prophet, and the Muslim, they call him Musaylam al-Kadhab, which means Musaylama the liar. Musaylama the liar. By the way, he is a liar, but your prophet is a liar too. And the proof, he stole the name from him. Muhammad never said the word Ar-Rahman before until this chapter. And this is in the front of you. This is the book of Asbab al-Nuzul. You see it? And this is your translation. And this is your Islamic website. This is the official government website of the Kingdom of Jordan. So, according to your books, this is the first time Muhammad, he said the word Ar-Rahman. So people, they were wondering, what happened to Muhammad? Why he is saying Ar-Rahman? He used to say Allah before only. Now maybe he is worshipping two gods. Because the other one we know, his name Ar-Rahman, is the Rahman of Musaylama. Your prophet, he stole Ar-Rahman from Musaylama. So I'm asking you, I showed you the reference. The first time your prophet, he got that, and then we showed you how that the first time Muhammad, he got that is in chapter of Isra, which is chapter number 50. And you agreed with that. Now, so how you explain to me that every chapter in the Quran today have Bismillahirrahmanirrahim? Dari cuplikan tadi terlihat bahwa CP pura-pura bodoh ingin menipu lagi umat muslim dengan mengatakan bahwa Muhammad mencuri kata Ar-Rahman dari julukan Musailamah Al-Kahzab, seorang nabi palsu. Dia juga menyalahkan arti Al-Quran surat Al-Isra yang ke-17 ayat 110 bahwa Ar-Rahman artinya bukan nama pemurah. Ia menganggap ada dua Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa surat Al-Isra berada di surat ke-17, sedangkan surat Al-Fatihah berada di surat pembuka atau surat pertama. Padahal surat Al-Fatihah ayat 3 ini sudah jelas berada di halaman pertama Al-Quran yang mengatakan bahwa arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi, walaupun kita mengucap atau menyeru dengan sifat kemuliaannya seperti Ya Rahman, Ya Rahim, ini artinya bahwa Allah lah yang mempunyai sifat kemuliaan.
Ini pun diperjelas lagi di ayat pertamanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini artinya sudah jelas dan sangat jelas sekali bahwa Allah lah yang menjadi subjek yang menyandang sifat kemuliaannya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di sini terlihat semakin jelas kebodohan CP dalam mengartikan Al-Quran di surat Al-Isra ayat 110 tadi, bahwa Ar-Rahman bukanlah Maha Pemurah. Mungkin dia sengaja untuk menjebak umat muslim agar meragukan kitab suci Al-Quran. CP juga menjelaskan bahwa Muhammad hanya mengucap atau menyuruh Ar-Rahman di surat Al-Isra saja, yakni di pertengahan Al-Quran. Maka dapat kami jawab, Anda tahu dari mana bahwa Nabi memulainya dengan mengucap Ar-Rahman di surat Al-Isra, yakni di pertengahan Al-Quran. Padahal di saat sedang sholat wajib saja, Nabi bersama umat muslim lainnya mengucap atau menyeru bacaan ayat ketiga dari surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari sini saja sudah sangat jelas membongkar kebohongan CP penipu ayat yang mengatakan bahwa Nabi mencuri kata Ar-Rahman dari Musailamah Al-Kahzab, seorang nabi palsu, dengan menyebut dirinya Ar-Rahman. Di sini saya sebutkan bacaan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sedangkan di surat Al-Isra ayat 110, bukankah sama pula Allah berfirman, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nah, di surat Al-Fatihah ayat 1 tadi, perkataan Bismillah yang artinya dengan menyebut nama Allah sama dengan perkataan surat Al-Isra, yaitu serulah Allah. Sedangkan ayat ketiga dari surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman, sama pula dengan surat Al-Isra tadi, yaitu serulah Ar-Rahman. Kalau ditanyakan lagi, kenapa Allah memerintahkan kepada Muhammad serulah Ar-Rahman di surat An-Nisa ayat 110? Maka dapat kami jawab, karena ini berkaitan dengan turunnya ayat atau asbabun nuzul. Dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa ayat ini turun ketika Makhul pernah meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan kaum musyrik mendengar Nabi Muhammad mengatakan dalam sujudnya, "Ya Allah, Ya Rahman." Lalu lelaki musyrik itu berkata bahwa sesungguhnya dia menduga Muhammad menyuruh Tuhan yang satu, padahal kenyataannya dia menyuruh dua Tuhan. Makanya Allah menurunkan ayat ini, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Dan ini dipertegas lagi dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 111, bahwa Allah bukanlah dua Tuhan seperti yang dikatakan orang-orang musyrik tadi. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi sudah teramat jelas jawabannya. Kemudian pertanyaan CP selanjutnya adalah, kenapa perkataan Bismillahirrahmanirrahim diucapkan di setiap awal surah dalam Al-Quran, padahal Nabi Muhammad mulai mengucap Bismillah di surat ke-17, yaitu surat Al-Isra ayat 110. Jawabannya, apakah ada perkataan Bismillah di surat Al-Isra ayat 110? Perkataan lengkap Bismillahirrahmanirrahim hanya disebut di dua ayat saja, yaitu surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-30 dan surat Al-Fatihah surat ke-1 ayat pertama.
Dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surah." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, dari hadis inilah yang menjadi sumber rujukan dianjurkannya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat dalam Al-Quran. Sudah sangat jelas sekali, bukan? Oke, sekian dulu video saya kali ini membantah tuduhan CP dan umat Kristen bahwa Nabi Muhammad mengucap dua Tuhan dalam doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.